pengkhianatan terhadap PDIP, bisa dikatakan pengkhianatan terhadap demokrasi. Sekarang ada gugatan ke MK, tapi kan kita juga sama-sama tahu, MK juga yang mengabulkan dan meloloskan Gibran kemarin masuk di Pilpres. Percaya dengan produknya? Maaf kalau saya tanya itu ya. Ya sama dengan tahun 96, ketika kantor partai diserang luluh lantak, lebih dari 104 meninggal. Saat itu Ibu Mega memilih jalan hukum. Lalu semua bertanya, Ibu, ini semua polisi, kejaksaan, kemudian hakim dikuasai oleh Pak Harto. Kenapa kita repot-repot gugat? Jawaban Ibu kan, masa di antara sekian banyak hakim, polisi, kejaksaan, tidak ada yang punya hati nurani. Selama mereka digerakkan hati nurani, dan satu aja kita menang dari 236 gugatan, itulah moral force, itulah kemenangan kita. Maka kami melihat dari pidato tadi Pak Ganjar, Prof. Mahfud, di MK tadi pada pengantarnya, hakim MK, 9 hakim MK ini kan didesain untuk punya sikap kenegarawanan, untuk mengepentingkan kepentingan bangsa dan negara, untuk melihat pemilu bukan pada hasil tetapi prosesnya. Ketika mereka semua mengingkari, ini tanggung jawabnya ke Tuhan. Sekiranya tanggung jawab itu akan dibawa dengan membiarkan kerusakan demokrasi, kemudian pengkerdilan terhadap suara rakyat, maka akan menjadi beban dari tidak hanya 9 hakim, tetapi juga bagi bangsa ini ke depan. Sehingga ke depan seperti nggak ada pemilu lagi, nggak akan ada pilkada lagi, semuanya sudah diatur. Ini pun semua sudah bisa diatur dari depan melalui penggunaan instrumen negara dan sumber daya negara yang sangat luar biasa. Jadi kami diajarkan pada keyakinan, bahwa ketika kami kokoh berdiri pada keyakinan, maka kebenaran akan menemukan jalannya. Dan itu ada kesabaran revolusioner. Yes, itu kesabaran revolusioner. Yang jadi pertanyaan gini, kalau memang ternyata meskipun kita nggak boleh pesimis ya dengan hasilnya, apa yang digugat itu nggak sesuai dengan harapan, gimana Mas? Loh, kami sesuai dengan harapan bahwa setidaknya pemilu ini 2 putaran. Karena sejak awal kan kami mengatakan perolehan Ganjar Mahfud ini di lock. Itu yang saya mau tanyakan kemudian. Lalu partai-partai pendukung Ganjar Mahfud sebagai suatu pembelajaran agar ke depan tunduk pada kekuasaan, dikerdil-kerdilkan yang ancamannya pada P3. Maka saya katakan Pak Jokowi ini bisa tercatat sebagai presiden yang memiliki legasi buruk, tidak hanya masalah demokrasi, tetapi juga menghilangkan sejarah Partai Ka'bah yang menjadi suatu gambaran kehidupan politik kita sejak sebelum merdeka. Kalau kita lihat dari partai-partai yang bergabung ke P3, mereka telah berjuang